Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baik, kali ini saya akan memaparkan materi tentang hujan. Adapun pokok-pokok dari pembahasan kami, yang pertama yaitu pengertian hujan, yang kedua jenis-jenis hujan, dan yang ketiga yaitu siklus terjadinya hujan, dan yang keempat yaitu manfaat dari hujan. Hujan adalah sebuah peristiwa jatuhnya suatu cairan dari atmosfer yang mengutip cair maupun beku ke permukaan bumi. Hujan juga biasa disebut dengan sebuah proses kondensasi, perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat. Uap air di atmosfer menjadi suatu butiran air yang cukup berat untuk jatuh dan biasanya tiba di sebuah daratan. Ada beberapa jenis-jenis hujan, yaitu yang pertama, jenis-jenis hujan berdasarkan proses terjadinya. 1. Hujan siklonal, yaitu jenis hujan yang terjadi karena suatu udara yang naik dan disertai dengan angin berputar. 2. Hujan zenital, yaitu jenis hujan yang sering terjadi di suatu daerah sekitar ekuator, garis khayal yang membagi bumi menjadi bagian utara dan selatan, akibat dari terjadinya pertemuan angin pasat timur laut dengan angin pasat tenggara. Lalu angin tersebut naik dan membentuk suatu gumpalan-gumpalan awan di sekitar ekuator yang berakibat awan menjadi jenuh dan turunlah hujan. 3. Hujan orografis, yaitu salah satu jenis hujan yang terjadi dikarenakan angin yang mengandung suatu uap air yang bergerak horizontal. Angin tersebut akan perlahan naik menuju pegunungan. Suhu udaranya yang menjadi dingin yang sehingga terjadi suatu kondensasi. Terjadilah hujan di sekitar pegunungan. 4. Hujan frontal, yaitu jenis hujan yang terjadi jika massa udara yang dingin bertemu dengan massa udara yang panas. Tempat pertemuan antara kedua massa itu bisa disebut dengan bidang front. 5. Hujan muson atau hujan musiman, yaitu jenis hujan yang terjadi karena angin musim atau angin muson. Penyebab terjadinya sebuah angin muson yakni dikarenakan adanya suatu pergerakan semu tahunan matahari antara garis balik utara dan garis balik selatan. Di Indonesia, hujan muson terjadi pada bulan Oktober sampai dengan April. Sementara pada kawasan Asia Timur terjadi pada bulan Mei sampai dengan Agustus. Siklus inilah yang menyebabkan adanya musim hujan atau musim kemarau. Kedua, hujan berdasarkan ukuran butirannya. 1. Hujan gerimis, yakni jenis hujan yang diameter butirannya kurang dari 0,5 mm. 2. Hujan salju, yaitu jenis hujan yang terdiri dari sebuah kristal-kristal es yang suhunya berada di bawah 0 derajat Celcius. 3. Hujan batu es, yaitu jenis hujan curahan batu es yang turunnya dalam sebuah cuaca panas dari awan yang suhunya di bawah 0 derajat Celcius. 4. Hujan deras,
fermentasi ini diakibatkan oleh sebuah suhu sekitar uap air lebih rendah daripada suatu titik embun uap air. Lalu, uap-uap air ini akan membentuk sebuah awan. Kemudian angin akan membawa suatu butir-butir air. Pada butir-butir air ini akan menggabungkan diri. Proses ini disebut dengan koalensi dan akan semakin membesar akibat dari turbulensi udara. Butir-butir air ini akan ditarik oleh sebuah gaya gravitasi bumi sehingga jatuh ke permukaan bumi. Dan ketika jatuh ke suatu permukaan bumi, butir-butir air ini akan melewati sebuah lapisan yang lebih hangat di bawahnya, yang sehingga butir-butir air sebagian kecil akan menguap lagi ke atas dan sebagian lainnya jatuh ke permukaan bumi yang disebut dengan hujan. Inilah yang dinamakan dengan hujan. Beberapa manfaat air hujan. Yang pertama, membuat rambut sehat sehingga rambut lebih bersinar. Kedua, air hujan mengandung H2O2 atau hidrogen peroksida. Tiga, air hujan mengandung unsur nitrogen. Empat, air hujan bisa menghilangkan bau amis. Lima, air hujan juga bisa menghilangkan toksin atau racun pada tubuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Itu saja yang sempat saya sampaikan. Di akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.